Halo semuanya, selamat siang menjelang sore. Perkenalkan, nama saya Fauzan Wibisono. Saya di sini berbicara sebagai narasumber atau mitra daripada kelompok KKN dari Ikatan Remaja Deplu. Kebetulan saya sendiri juga merupakan ketua KKN-nya, dan saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Organisasi saya juga cukup aktif, maksudnya di BEM sebagai kepala departemen seni budaya dan olahraga. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan lebih banyak sih bercerita tentang organisasi kemasyarakatan atau organisasi saya di lingkungan rumah, yaitu Ikatan Remaja Deplu. Bahwasanya Ikatan Remaja Deplu ini adalah seperti Karang Taruna pada umumnya. Maksudnya tetap organisasi kepemudaan yang bergerak di lingkungan masyarakat. Nah, bedanya Karang Taruna dengan IRD ini adalah Karang Taruna itu bahwasannya dinaungi sama pemerintah. Mereka merupakan mitra dan kepanjangan tangan daripada pemerintah, mulai dari perangkat nasional, provinsi, kabupaten kota, kelurahan, kecamatan sampai kelurahan dan RT RW sekalipun. Nah, kalau IRD atau Ikatan Remaja Komplek Deplu itu lebih tersebar di komplek-komplek Deplu aja, seperti di Jonggol, ada di Komplek Deplu Cipadu, Komplek Deplu Pondok Aren, Komplek Deplu Kreo, Komplek Deplu Gandaria, dan masih banyak komplek Deplu lainnya yang dinaungi oleh Kementerian Luar Negeri. Nah, mengapa kami mengeksklusifkan diri? Sebenarnya kami bukan mengeksklusifkan diri, namun balik ke sejarah bahwasanya anak-anak Deplu ini adalah anak-anak dulunya orang-orang yang ditinggal tugas dinas orang tuanya ke luar negeri. Makanya oleh Kementerian Luar Negeri, IRD ini diayomi lah, ibaratnya mereka ini diasuh, diberikan kegiatan remaja-remajanya sambil menunggu mungkin orang tua daripada mereka selesai berdinas di luar negeri. Nah, itu sih kurang lebihnya latar belakang daripada IRD. Oh, jadi namanya itu IRD, Ikatan Remaja Deplu. Itu sama ya seperti organisasi Karang Taruna, tapi ini untuk wilayah Komplek Deplu aja gitu ya, Bang. Nah, untuk pengawasannya sendiri tadi kan oleh Kemenlu, cuman kan untuk pelaporannya, pencatatannya harus ada anggaran kan. Kita perlu juga untuk melakukan kegiatan ada anggarannya nih buat ngelakuin suatu kegiatan apa 17 Agustusan misalnya. Itu anggarannya didapat dari mana ya Bang? Terus ada misalkan udah ada kegiatan dilaporin juga nggak? Ada laporannya juga nggak nih yang kita buat gitu Bang? Oke, tadi saya lebih sedikit banyak cerita mengenai IRD pada saat itu. Itu adalah IRD yang 15 sampai 10 tahun yang lalu. Namun IRD yang kemarin saya pimpin, alhamdulillah saya mantan ketuanya sekarang, tapi masih tetap aktif sebagai anggota. Itu kita regenerasi. Jadi posisi kami sudah berbeda gitu. Jadi IRD sekarang IRD yang intinya anak-anak pensiunan, tidak maksudnya tidak seproaktif yang dulu gitu. Karena kan memang IRD ini kami dirikan kembali pada saat masa-masa pandemi COVID awal-awal tuh tahun 2020, sejak bulan Maret sampai bulan Juni. Kita anak muda dimanapun berada pasti otomatis gabut dong dengan adanya pandemi yang mengagetkan kita semua. Lalu kamilah menginisiasi, saya bersama beberapa teman yang awalnya cuma 5 orang,
sampai kami bisa mengumpulkan hampir 60 sampai 70 orang, dan terseleksi alam sekarang anggotanya 50 orang. Itu perjuangan panjang kami. Nah, kami sampai pada saat itu menginisiasi untuk membuat bakti sosial yang anggarannya itu adalah swadaya masyarakat. Karena kalau kita berharap dari Kementerian Luar Negeri lagi, kita udah bukan anak siapa-siapa di sana gitu loh. Maksudnya orang tua kami adalah pensiunan yang sudah tidak dianggarkan untuk kegiatan-kegiatan kepemudaan. Namun tetap orang tua kami masih tetap diperhatikan oleh Kemlu. Nah, pertanggungjawaban kami lebih ke masyarakat sih, Adisti. Soalnya kan biar bagaimanapun pemegang administrasi di sini adalah RT dan RW, kelurahan. Nah, kita bertanggung jawab kepada mereka. Kepada kelurahan kita bermitra supaya kita bisa bermitra dengan Karang Tarunanya, karena biar bagaimanapun mereka tetap dapat anggaran dari pemerintah gitu. Jadi kita biar bagaimanapun harus merapat ke Karang Taruna. Dia yang punya anggaran lah ibaratnya. Jadi kayak seperti itu sih. Oke, baik. Jadi anggarannya itu dari swadaya masyarakatnya langsung gitu ya, Bang. Nah, untuk anggarannya kan pasti kita beda nih sama Karang Taruna. Karang Taruna jelas dari RT RW setempat gitu. Ada nggak sih, Bang, organisasi lain yang ada usikan-usikan gitu, yang nggak suka kenapa ya mesti IRD itu yang dapat anggaran dari swadaya masyarakat di Komplek Deplu gitu. Kenapa nggak kita join aja gitu? Kenapa nggak jadi satu? Kenapa mesti ada IRD dan Karang Taruna? Itu usikan-usikan kayak gitu ada nggak ya, Bang? Luar biasa pertanyaannya, bagus. Iya, ada nggak ya, Bang? Ya, iya. Usikan-usikan, gesekan-gesekan daripada organisasi luar ya, nah itu pasti ada. Semakin pohon tumbuh tinggi, semakin kencang angin yang menerpanya, betul tidak? Nah, ya sama kayak seperti eksistensi IRD di awal-awal. Awalnya memang kita urunan, maksudnya kerja bakti, kerja kemasyarakatan lah. Namun hasil daripada kerja-kerja kita didapat pujian dari masyarakat, dari warga gitu. Ya, itulah yang membuat organisasi-organisasi lain seperti, maaf saya sebut nama FBR, sampai menanyakan siapa sih ini ketua IRD-nya, belum ngadep. Gua tahu-tahu udah bikin ini itu segala macam. Tapi cuman ya kembali lagi itu mereka berbicara seperti itu karena dalam keadaan tidak sadar gitu, atau dipengaruhi alkohol. Banyak tentunya kontra-kontranya. Cuman ya itu kembali lagi kita bagaimana menyikapi mereka. Kalau misalkan mereka dalam keadaan seperti itu, yang nggak perlulah kita lawan gitu, karena kita yang waras lebih baik kalah. Itu sih. Oke, jadi seperti itu ya, Bang. Kalau misalnya nanggepin usikan-usikan dari mereka, Abang nih ada suka dukanya kan? Pasti salah satunya tadi kan dukanya. Cuman bisa dikasih tahu lagi nggak ya, Bang? Suka dukanya dalam Abang menjalankan sebagai ketua IRD ini. Coba Bang bisa dikasih tahu suka dukanya. Oke, alhamdulillah. Maksudnya di balik duka pasti ada suka. Dukanya saya ceritain lagi bahwasanya tidak semua anggota IRD memiliki jiwa sosial yang sama. Itulah yang memberatkan kami untuk dulu mengajak mereka untuk bersosialisasi. Giliran ada acara euforia, ada acara makan atau senang-senang, mereka ada. Nah, tapi giliran ada yang misalnya susah, ada kematian kah atau penyemprotan disinfektan, itu susah lah beberapa anak yang mau untuk terlibat langsung. Namun ya sukanya ya kami tetap kompak dalam maupun dukanya itu nggak tercapai gitu. Maksudnya teman-teman kita nggak kumpul kembali, tetap kita bisa melaksanakan semua kegiatan. Buktinya pada saat itu saya bikin program 17 Agustus, di mana itu momen perayaan
upacara virtual pertama kami di komplek. Jadi sebelumnya belum pernah ada, bahkan mungkin di daerah lain juga nggak ada gitu upacara virtual. Bahkan masih ada yang upacara secara offline gitu dengan mematuhi protokol kesehatan. Cuman kami mengadakannya online. Dan setelah itu kami membagikan bunga mawar kepada orang tua kami sebagai bentuk rasa terima kasih, bahwasanya karena mereka lah kami berada di sini gitu, kami bisa berguyup di kegiatan remaja Deplu ini. Dulu alhamdulillah ya, maksudnya pencapaiannya itu sampai ditonton langsung oleh Ibu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi. Itu menjadi kebanggaan sih, dan sampai para diplomat juga kembali yakin bahwasannya komplek Deplu ini masih tetap aktif dan masih ada guyupnya. Oh gitu jadi ya Bang. Nah tadi yang seperti Abang udah ceritain kan pasti ada dong kekesalan, apalagi kita umur usia labil gini pasti ada emosinya, marahnya, keselnya. Kalau misalkan ada anggota yang susah diatur, yang ngebangkang gitu, coba gimana Abang cara ngatasin anggota-anggota yang bikin kesel gitu, misalnya ada yang melakukan kesalahan, tidak ikut rapat atau seperti apa, Abang mengatasinya kayak gimana tuh Bang? Alhamdulillah waktu saya jadi ketua itu banyak ya, maksudnya pro dan kontra sama internal gitu. Artinya bahwasanya tidak semua juga mengerti apa maksud tujuan dan visi misi saya, karena kita juga isinya macam-macam backgroundnya, mulai dari ada yang tamat SD saja, ada yang tamat SMP, SMA, bahkan kuliah ataupun udah jadi pegawai negeri pun ada gitu. Makanya disinilah ujiannya, bahwasanya setiap anak muda berkecimpung di dunia masyarakat, mereka mereka harus menyesuaikan dan menempatkan diri di di masyarakatnya, karena kan tidak semua satu background, tidak semua mahasiswa, tidak semua juga calon sarjana. Nah, maka dari itu treatment saya kepada anak-anak IRD, saya menjadi general di situ. Ketika saya berkumpul dengan pelajar, ya saya sebagai pelajar di situ. Maksudnya pemikiran saya tidak serta-merta membawa isi pembicaraan yang berat. Ketika saya dengan yang sudah sarjana ataupun yang sudah bekerja, maksudnya saya juga menyesuaikan untuk bisa bergabung dengan mereka gitu loh. Nah, tapi ketika satu forum atau rapat, saya berusaha untuk menjadi orang paling netral di situasi tersebut, karena kita tahu bahwasannya semua background itu berkumpul. Jadi dengan bahasa yang mudah dimengerti dan ajakan hiburan, maksudnya makan-makan lah, treatment ke mereka yang notabene-nya yang mereka senangi dan mereka terima, ya saya lakukan gitu. Seperti rapat pas saya ulang tahun, ya saya berikan treatment makan-makan gratis apa gimana, yaitu sehingga mereka berkumpul mau, otomatis mereka mendengarkan juga mau, dan menjalankan segala aktivitas dan kegiatan tentunya juga mau. Nah, alhamdulillah setelah itu kita langsung ngide untuk bikin turnamen badminton di komplek sama jajaran RT dan RW. Kayak gitu sih kalau treatmentnya. Oh gitu. Kalau boleh tahu Abang ngejabat jadi ketua IRD ini selama berapa tahun atau berapa bulan Bang? Oke, saya sebenarnya kalau untuk IRD ini termasuk founding, ibaratnya pencetus regenerasi ya. Saya nggak mau banyak lama-lama gitu untuk mendirikan suatu organisasi, biar yang lain bisa juga merasakan kesempatan untuk membangun sebuah organisasi itu sendiri. Maka dari itu saya cuma memimpin selama 8 bulan. Tapi alhamdulillah di 8 bulan itu IRD cukup kompak dan cukup progresif. Mulai dari kegiatan per tahun ya saya lakukan dulu untuk
contoh di tahun berikutnya. Kemudian pas bulan puasa kemarin, IRD juga udah mulai berinovasi membuat jajanan pasar Ramadan di bulan Ramadan selama 1 bulan. Itu merupakan inovasi yang baru dari generasi selanjutnya. Oke, jadi selama 8 bulan berarti kan dari corona sampai masih corona juga ya Bang ngejabatnya? Ya, betul. Mulai dari corona sampai saya kena corona kemarin ini. Oh gitu, oke. Ya, jadi selama 8 bulan pasti kan kegiatannya kebanyakan yang dilakuin secara online. Kalau kegiatan yang dilakuin sama IRD secara online dan offline kan justru pasti lebih harus ekstra nih Bang, kayak ngejaga jaraknya, penggunaan maskernya gitu. Itu kegiatan apa aja yang dilakuin sama IRD buat organisasinya nih nggak diem aja? Kita juga punya ini loh, kegiatan loh, walaupun di masa pandemi kayak gini, itu apa aja Bang? Oke, untuk yang pertama ya, program kerja pertama itu saya menceritakan bagaimana saya berkegiatan melakukan proker di periode saya. Jadi yang pertama itu kami melakukan bakti sosial karena pada saat itu ekonomi sedang merosot. Siapapun perlu bantuan sembako karena kita tahu sendiri kan bagaimana PSBB pada saat itu. Nah, kita urunan kita membagikan sembako di bulan suci Ramadan. Itu berupa bentuk kegiatan offline kita. Yang kedua, kami melakukan revitalisasi terhadap pos-pos keamanan di wilayah kompleks itu. Biar bagaimanapun di masa sulit, otomatis angka daripada kriminalisasi pasti banyak gitu loh. Kadang di komplek kita tuh ada yang malam-malam alibi nyari belut. Cuman sambil nyari belut mereka ada yang meleng sedikit, ditimpa lah ikan cupang ya. Itu sangat-sangat sangat-sangat perlulah diperhatikan. Jadi gimana caranya supaya memperhatikan ya, kita bangun dulu pos keamanannya, kita isi pos keamanan itu dengan kegiatan ronda anak IRD dan otomatis ronda berjalan ya orang juga makin segan gitu loh untuk berbuat macam-macam gitu. Terus setelah itu kita upacara virtual online 17 Agustus yang saya ceritakan tadi sampai dikatakan Ibu Menlu. Terus kita offline kegiatan turnamen badminton untuk mempererat dan mengikat tali silaturahmi. Alhamdulillah posisi pada saat itu COVID memang masih tinggi, cuman kami kan biar bagaimanapun harus tetap menjaga kebugaran badan-badan kita gitu loh. Artinya nggak bisa kita diam aja terus kita nggak olahraga gitu. Dengan turnamen tersebut antar warga kompleks itu ya kita tetap bisa sehat gitu. Terus yang terakhir ya kita revitalisasi lapangan. Sebelum turnamen ya kita perbaiki dulu lah lapangan dan infrastruktur lainnya di kompleks itu. Lebih kayak gitu sih kegiatan. Oh gitu. Tapi dari IRD-nya sendiri ini punya nggak sih Bang program kerja tetap yang sudah ditetapkan gitu, atau ini ya udah random aja kita mau kegiatan ini tinggal kita laksanain gitu, atau emang ada kegiatan proker tetapnya? Sejauh ini yang waktu saya lakukan kemarin itu random karena kan kita tidak punya acuan program kerja di periode sebelumnya. Namun setelah saya melaksanakan program-program tersebut, mudah-mudahan menjadi program-program tetap gitu untuk IRD di tahun-tahun yang akan datang. Lebih kayak gitu sih. Oke, nah Abang nih ngejabatnya jadi Ketua Karang Taruna dan sekarang masih anggota aktif, mahasiswa juga, pasti ada organisasi kampus yang dilakuin juga kan Bang?
komunikasinya Bang Fauzan keputus. Betul. Gimana pertanyaannya? Pasti kan Abang jadi ketua. Gimana? Lanjut pertanyaannya. Iya, jadi mantan ketua IRD. Sebelumnya kan pasti Abang masih ngelakuin jadi organisasi juga di kuliah gitu, di kampus. Abang juga mahasiswa, jadi ketua IRD juga, anggota aktif juga ya kan. Nah, selain jadi mahasiswa, Abang ngejabat di organisasi mana lagi? Jadi maksudnya lebih ke perihal manajemen waktu ya? Iya. Pasti kan penuh dan padat ya jadwal waktunya. I see. Ya, alhamdulillah pada saat itu ketika saya menjadi ketua Ikatan Remaja Deplu, itu alhamdulillah belum diemban amanah sebagai kepala Departemen Budaya dan Olahraga di BEM. Jadi pas banget saya turun, maksudnya saya lengser dari IRD, saya pengen fokus untuk menjalani kuliah saya di semester 6, untuk menjalani fokus saya mengurus proposal dan skripsi nantinya, malah dan KKN sekarang ini. Nah, tapi malah dapat amanah baru yang dipercayakan oleh Ketua BEM FHWMJ untuk mengisi Kepala Departemen SDO. Saya juga tidak hanya aktif di organisasi, namun juga saya seorang pekerja di industri kreatif gitu, event organizer. Jadi beberapa kali saya masih pegang handle event lah. Cuman belakangan ini karena COVID sangat merebak tinggi, saya hampir kehilangan pekerjaan saya sebagai event organizer. Oke, berarti lumayan padat ya jadwalnya Bang. Nah, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol seputar organisasi masyarakat, kegiatannya, program kerjanya, cara menghadapi anggota-anggotanya gitu. Sekarang saya mau nanya ke Abang sendiri nih. Boleh Abang bagi-bagi tips sama kita semua buat memanage waktu yang baik, waktu yang benar gitu, supaya bisa ke-handle nih antara organisasi kampus, kuliah, organisasi di rumah juga. Itu gimana Bang tipsnya? Oke, alhamdulillah ya. Maksudnya Adisti menanyakan tips and trick lah, atau pesan-pesan gitu untuk anak-anak muda sekarang dalam memanage waktunya. Tentu ini yang pertama harus sehat. Ya karena saya udah ngerasakan sendiri 2 kali gitu loh. Artinya kalau kita nggak sehat, kita nggak jaga diri kita baik, kita tidak akan pernah bisa melakukan satu kegiatan pun. Tapi dengan kondisi fisik kita yang baik dan prima, insya Allah mengejarnya semakin dekat. Nah tentunya pesan bagi anak muda lah, jangan jadi anak muda yang tidak produktif sama sekali. Artinya nggak boleh kalian bermain game, boleh kalian mencari hiburan lain. Cuman janganlah ada sifat adiktif atau candu, karena pada dasarnya hal-hal seperti itu bisa merusak diri kita sendiri, bahkan bisa merusak generasi pemuda. Bahwasannya dulu terkenal perusak anak muda adalah narkoba. Nah, kalau kalau online ini narkoba juga jarang dan sulit untuk ditemukan gitu. Cuman kalau online ya artinya yang rusak itu adalah gadget kita sendiri. Kita terlena dengan game, kita terlena dengan film-film gitu. Artinya boleh kita nonton tapi tidak overdosis. Nah, itulah yang menjadi perhatian saya khususnya kepada anak muda. Kita juga harus perhatikan statement-statement daripada pemerintah kita. Apakah pemerintah kita menjalankan roda negara ini dengan baik? Kita sebagai mahasiswa jangan menjadi mahasiswa yang tertidur. Saya sebagai anak hukum justru sangat
tidak sepakat dengan beberapa kebijakan pemerintah gitu loh. Artinya bahwasannya ada yang bersifat tidak mementingkan rakyat gitu. Itulah juga yang harus diperhatikan sama mahasiswa sekarang. Jangan sampai ini terjadi, karena biar bagaimanapun kita sebagai anak muda adalah generasi untuk menerima tongkat estafet dari generasi kaula tua. Kalau kita sendiri tidak bisa memegang tongkat tersebut, kepada siapakah orang tua itu akan memberinya gitu, kalau bukan kita. Maka dari itu kita harus menjaga amanah itu dengan baik. Seperti kata Bung Karno, bahwasannya kalau dia diberikan 1000 orang tua, maka dia akan mencabut Semeru dari akarnya. Ketika Bung Karno meminta 10 orang pemuda, dia bisa menguncangkan dunia. Makanya itulah yang jadi semangat motivasi anak muda sebetulnya, bahwasannya kita ini lebih dari orang tua kita. Kita ini lebih energik, kita ini lebih inovatif, kita ini lebih produktif. Jadilah mahasiswa yang berguna dan anak muda yang berguna. Seperti itu. Oke, itu tips-tips buat kita memanage juga antara organisasi dan keseharian ya. Nah, teman-teman, saya mau kasih kesempatan buat teman-teman yang hadir di sini untuk bertanya tentang apapun. Boleh ke saya, ke Bang Fauzan, atau ke tentang organisasi yang Bang Fauzan jalanin ini. Yang mau bertanya boleh raise hand, atau nanti saya buka ininya. Oke, terima kasih moderator. Saya ingin bertanya kepada Saudara Fauzan. Oke, dengan siapa? Dengan Putra. Bang Putra. Ya, saya aktifkan kamera deh. Saya kenal kalau boleh tahu, kita kenalan dulu kali ya. Asalnya dari mana Bang, instansinya? Ya, perkenalkan saya Guntur. Saya teman rumahnya dari Fauzan. Oke, berarti anggota IRD juga ya? Oh enggak, saya justru oposisinya. Saya menentang keberadaan dari IRD. Baik, coba dipersilahkan Bang Guntur. Ya, pertama saya ingin menyapa Saudara Fauzan dulu ya. Terlihat sangat gagah sekali hari ini. Siap, Tom. Saya ingin membahas ke arah lebih nasional sih, karena saya melihat Saudara Fauzan ini visioner. Saya ingin mendengar pandangannya. Kita melihat China di tahun 50-an mereka masih menjadi kata kasarnya ya, tainya dari Jepang gitu. Cuman di eranya Deng Xiaoping tahun 70-an Cina tumbuh menjadi negara adidaya saat ini. Kalau memang permasalahan Indonesia tidak bisa menjadi negara adidaya karena orangnya mayoritas kurang berpendidikan, lantas Cina bisa menunjukkan hal tersebut. Kalau memang sistem pemerintahan kita tidak mengizinkan kita menjadi negara adidaya, maka Cina dengan komunisnya tidak bisa juga seperti itu. Nah, Saudara Fauzan nih selaku calon duta besar Republik Indonesia ya. Aduh, amin. Saya minta pandangannya begitu. Bagaimana melaksanakan program Indonesia Emas, yang dimana Indonesia bisa tumbuh menjadi negara adidaya nantinya. Apa saja langkah-langkahnya? Itu dulu. Terima kasih. Oke, Bang Fauzan, sebagai generasi muda nih, perannya yang ditanyakan oleh Bang Guntur tadi, ayo Bang, silakan dijawab. Aduh, berat sekali itu sebetulnya pembahasannya. Cuman ya udahlah, haruslah kita. Sebenarnya saya nggak bisa menjawab atas dasar statement pribadi saya, namun ini lebih ke diskusi ya, karena berat sekali itu. Jadi untuk Indonesia Emas 2045, insya Allah Indonesia berada di tahun kemasannya pada tahun tersebut, ibarat satu abad Indonesia. Nah, alangkah baiknya dari sekarang, ya itulah dirubah pola pikir dan mindset bahwasannya anak muda itu tidak bisa apa-apa atau tidak maksudnya tidak berani untuk melakukan sikap atau kurang pengalaman. Itulah yang dari dulu, dari era tahun-tahun sebelumnya, bahwasannya anak muda selalu diberikan gimmick yang seperti itu. Artinya harus bisa diberikan kesempatan kepada anak-anak muda untuk memimpin lah. Barangkali maksudnya memimpin dalam hal organisasi di paling bawah, tingkat RT, tingkat RW, tingkat kelurahan. Baiknya itu diisi sama anak-anak muda yang inovatif,
yang energik, sehingga pemikiran-pemikiran baru otomatis juga muncul gitu. Apalagi di tahun 2024 nantinya, tentu kita butuh juga sosok-sosok muda lah. Jangan sampai seperti berulang-ulang lagi pemilu itu diisi oleh kalangan tua. Ya, saya tidak akan menyebut nama, cuman kalian sendiri sudah pasti tahu lah siapa yang saya maksud. Nah, maka dari itu orang tua di Indonesia tidak ada ngalahnya. Maksudnya mereka masih haus dan ambisi saja dengan kekuasaan. Maka dari itu ya kita harus juga anak muda bisa merebut kekuasaan itu untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Kalau dari saya cukup kayak gitu aja, Bang Guntur. Waduh, ini cukup menarik ya perihal anak muda yang menjadi pemimpin ya. Karena saya memiliki dugaan kuat arahnya kemana kan. Cuman perlu catatan yang saya ingatkan kepada Saudara Fauzan, perihal gairah dari anak muda itu adalah sangat berapi-api. Sementara yang saya duga calon dari Saudara Fauzan ini adalah dari kalangan militer yang pertama. Yang kedua, pengalaman dia dalam memimpin instansi pemerintahan itu belum ada. Lantas bagaimana Saudara Fauzan meyakinkan kita rakyat bahwasanya si doi nih benar-benar the real leader for this nation, begitu? Waduh, Mas Guntur, pertanyaannya ini sangat menjurus ya. Cuman gini loh, itu tadi yang saya bilang, anak muda haruslah diberi kesempatan. Karena yang anak muda tawarkan itu sebenarnya masa depan. Orang tua mereka lebih cenderung bersikap berhati-hati karena pada dasarnya mereka tahu, cuman keberanian itulah yang akan menimbulkan suatu perubahan. Karena kan kita anak muda tuh jiwanya gue cobain dulu deh, baru tahu rasanya gimana gitu. Akhirnya kalau udah misalkan tahu dan salah bisa diperbaiki gitu. Cuman kalau orang tua kan jiwanya takut-takut. Ya kalau diberikan kesempatannya pasti insya Allah anak muda bisa menjadi bisa membuatnya menjadi lebih baik gitu, dan inovatif. Seperti itu sih Bang Guntur. Oke, pertanyaan terakhir ya. Oke, masih ada pertanyaan terakhir Bang Fauzan. Saya mau berdiskusi dengan Saudara Fauzan. Banyak ilmu yang saya dapatkan. Jika Saudara Fauzan menjadi presiden, apa yang Saudara Fauzan akan rubah dalam sistem bernegara Indonesia? Terima kasih. Itu pertanyaan terakhir. Maksudnya yang dimaksud mungkin sistem kepemerintahannya mungkin ya Bang Guntur? Ya apapun itu yang ingin dirubah agar Indonesia ini menjadi negara maju atau bahkan negara adidaya. Jika Saudara Fauzan menjadi presiden. Jika Saudara Fauzan menjadi presiden, apa yang dilakukan? Ayo Bang, silahkan dijawab. Ampun. Ya, tidak banyak yang dirubah selagi dasar konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 itu masih sampai untuk usianya sampai 1 abad ya. Karena bagaimanapun Bung Karno itu udah susah payah untuk memikirkan hal tersebut untuk bangsa Indonesia. Bahkan ibaratnya mereka itu founding father kita, seperti peramal yang bisa meramalkan kejadian-kejadian yang akan datang di masa yang akan datang. Jadi kalau misalkan pun saya nanti jadi presiden ya, otomatis konstitusi tidak akan saya rubah karena hal tersebut sangat sulit gitu. Namun tetaplah harus ada amandemennya karena menyesuaikan zaman. Ibaratnya hari gini aja mau amandemen gitu untuk urutan 3 periode, masa di periode-periode atau generasi yang akan datang tidak ada amandemen gitu. Cuman amandemen konstitusi itu harus juga memiliki dasar dan keberpihakan pada seluruh rakyat Indonesia, kepentingannya untuk seluruh rakyat Indonesia. Ya saya nggak pengen bercerita muluk-muluk kalau saya jadi presiden atau gimana. Yang penting segala macam kebijakan yang dibuat oleh stakeholder kita, pemimpin kita adalah kebijakan yang pro rakyat dan pro generasi penerusnya atau pro anak muda. Lebih seperti itu sih Bang Guntur. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih juga moderator. Terima kasih kepada Bang Guntur dan Bang Fauzan yang sudah menjawab dan bertanya ya.
Ini agak-agak lumayan berbobot pertanyaannya, tapi udah jauh sekali ya menjadi presiden. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi, saya persilahkan. Ingin bertanya, bisa aktifkan mic-nya atau raise hand. Oke, Rafdi Kamal. Bang Rafdi. Silakan Bang Rafdi. Oke. Sebelumnya saya mau kenalin diri dulu. Nama saya Rafdi Kamal dari Fakultas Fisip. Ya. Dari kelompok 26 juga. Berbicara mengenai program-program ya. Sebenarnya kan kalau menurut saya pribadi sebenarnya program di Indonesia itu udah baik. Mungkin pertanyaan saya agak sedikit nyambung. Dari cara peraturan, amandemen segala macem. Nah, cuman yang saya pengen pertanyakan itu soal dasar ya. Dari membicarakan mengenai pemerintahan, saya ingin membicarakan mengenai organisasinya dulu. Gimana sih Bang buat jadi pemimpin yang baik agar organisasi tersebut bisa berjalan dengan baik dan para anggota pun menjadi semangat dalam berorganisasi, dan juga kelak kita penerus yang berkompeten setelah kita didik dan dipimpin oleh abang itu sendiri gitu. Karena berpikir bagaimana kita harus menjadi pemimpin yang baik, kita harus menjadi contoh yang baik, dan bagaimana kita bisa melahirkan para penerus-penerus yang baik sehingga yang katanya di masa emas Indonesia 2045 itu dapat tercapai dengan berhasil dan sukses 100%. Kayak gitu aja Bang. Terima kasih. Oke, pertanyaan dari Bang Rafdi, Bang Fauzan hampir sama ya. Masalah 2045 Indonesia menjadi emas gitu. Indonesia emas gitu ya. Nah, kalau Bang Rafdi itu yang menanyakan gimana cara Bang Fauzan menjadi seorang pemimpin untuk organisasinya di masa yang akan datang. Ayo silahkan Bang Fauzan dijawab lagi. Oke, terima kasih Raffi atas pertanyaannya yang sangat bagus. Jadi tips and trick untuk menjadi pemimpin yang baik itu sebetulnya pemimpin yang tahu grassroots. Artinya tidak ujuk-ujuk dia datang langsung menjadi seorang pemimpin. Dia dia harus berasal dari bawah dulu. Karena biar bagaimanapun namanya organisasi itu berjenjang. Jadi semua ada tahapan prosesnya. Kalau kita nggak tahu untuk organisasi dari yang paling bawah, tahu kita udah menjadi paling atas, yang kita dapatkan hanya istilah asal bapak senang kalau sebagai pemimpin. Jadi kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di bawah sesungguhnya gitu. Tapi kalau misalkan kita di organisasi kita tahu teknis, lapangan segala macam, kita langsung terjun ke bawah, kita terjun langsung ke struktur organisasi kita yang paling rendah, ya kita tahu untuk problem solvingnya akan seperti apa gitu. Kalau misalkan kita nggak bisa mencari tahu itu, ya kita tidak layak lah ya untuk disebut sebagai pemimpin gitu. Makanya untuk Indonesia Emas 2045 ya dibutuhkan sosok pemimpin yang grassroots, yang bergerak di tanah, yang bergerak bukan bergerak di bawah tanah ya, artinya bergerak diam-diam tahu-tahu muncul timbul gitu. Sebenarnya itu plus minus. Tapi lebih baik gerakan yang ada di tanah yang kelihatan tapi cukup dirasakan oleh masyarakat dan warga itu sendiri gitu Bang. Jawaban dari Bang Fauzan seperti itu Bang Rafdi. Jadi gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi atau kurang jelas dari pendapat dari Bang Fauzan? Oh, jadi yang saya tangkap sih gini, berarti pemerintah ini benar-benar berproses dari bawah gitu, gimana asam garamnya yang dari organisasi bawah gitu, sehingga kita benar-benar merasakan dan kita berproses sampai berjenjang gitu antara ada tahapnya, sehingga kita akan muncul di tahap yang paling atas, yaitu pemimpin negara ini, begitu ya Bang ya? Kalau boleh saya tambahkan, tidak cuma mengikuti prosesnya, tapi capability atau kemampuan atau kualitas diri dari seorang juga harus perlu diperhatikan. Bahwasannya tidak serta-merta ketika jadi
misalnya ya contoh ketika jadi ya presiden kita yang sekarang dari wali kota menjadi gubernur, dari gubernur menjadi presiden, ya itu juga cukup baik untuk ibaratnya tangga perjalanan karirnya. Namun bahwasannya juga perlulah kapabilitas atau kredibilitas mereka juga yang dapat diperhitungkan, misalnya kemampuan bahasa Inggris atau kemampuan politik luar negeri atau kemampuan ekonomi asingnya, ya itulah maksudnya jangan sampai pemimpin kita selanjutnya itu cuman ya manis-manis janji aja di rakyat gitu loh, tapi cuman untuk untuk mengaplikasikannya kurang, lebih seperti itu aja sih. Berarti itu berbicara mengenai jenjang, wawasan, kredibilitas, dan bagaimana dia menjadi seorang problem solver. Bagaimana cara dia mencari jalan keluar ketika sedang mengalami hal-hal masa sulit gitu ya Bang ya? Tepat sekali. Jadi kalau gitu, makasih banyak atas jawabannya ya Bang Fauzan. Keren. Ya. Oke, terima kasih Bang Rafdi dan Bang Fauzan. Jadi untuk menjadi pemimpin yang paling atas kita harus merangkak dari bawah ya. Biasanya di kampus-kampus, di tempat kuliah teman-teman, kalau kita mau jadi seorang ketua BEM, ketua himpunan, pasti kita ada LDH-nya dulu, jadi anggotanya dulu, jadi kepala departemennya dulu, baru jadi kepala organisasi gitu kan ya. Oke, teman-teman di sini ada yang mau bertanya lagi, saya persilahkan untuk raise hand. Silakan teman-teman, boleh nanya apa aja. Di sini kita berpendapat luas. Waduh, paling absensinya. Kita berbagi pengalaman, kita diskusi-diskusi aja nih Bang. Bang Dayes. Dayes tuh perempuan atau laki-laki ya? Ibnu Akil Faturozi, oh iya, Ibnu Akil Faturozi ingin bertanya nih, dia chat di kolom komentar. Oke, boleh dibacain pertanyaannya atau ditanyakan langsung sama Bung Ibnu-nya sendiri. Oke, terima kasih. Ya mungkin saya ingin bertanya simpel aja sedikit ya. Nah, seperti yang kita ketahui dengan kondisi saat ini kan pandemi kita lagi naik-naiknya nih kan. Nah, dari organisasi tersebut yang udah Abang lakukan, di sini Abang juga sebagai mantan dari ketuanya ya kan. Tapi masih bersifat aktif. Nah, apakah ada tindakan-tindakan yang bakal dilakukan untuk dampak-dampak dari pandemi seperti ini terhadap warga-warga yang ada di sekitar? Mungkin itu aja. Sangat bagus. Oke, dipersilakan kepada Bang Fauzan untuk menjawab pertanyaan dari Bang Ibnu Akil. Silakan Bang Fauzan. Karena sebenarnya hari ini tuh ada kegiatan Ikatan Remaja Deplu untuk disinfektan kembali satu komplek. Jadi sekitar 400 rumah disemprot luarnya saja, jalanannya dengan disinfektan dan alat yang kami punya gitu. Kebetulan saya lagi sakit, jadi saya nggak berkegiatan itu. Namun itulah maksudnya langkah-langkah preventif kita untuk penyebarluasan COVID-19 ini, itu yang paling utama, penyemprotan. Yang kedua ya kita akan tetap selalu untuk menjaga buka tutup portal di lingkungan komplek Deplu, karena biar bagaimanapun sesuai anjuran pemerintah PPKM tanggal 3 Juli sampai tanggal 3 Juli 2021 sampai 20 Juli 2021 itu sangat mungkin insya Allah akan menurunkan tingkat penyebaran virus corona apabila kita semua tertib dalam menjalankannya. Itu sih program-program yang sekiranya Bung Ibnu tanyakan, yaitu disinfektan, lalu
kita membatasi akses keluar masuk di wilayah kompleks. Gitu. Oke, jadi itu jawaban dari Bang Fauzan, program-program yang dilakukan selama masa pandemi, siapa tahu bisa menjadi acuan bagi teman-teman yang mempunyai organisasi juga ya. Bang Ibnu, gimana dari jawaban Bang Fauzan? Oke, terima kasih. Nah mungkin berarti dari agenda tersebut itu baru hari ini yang bakal dijalankan. Apa sudah berjalan sebelumnya? Sebelumnya sudah berjalan, namun ini adalah tindak lanjut aja kegiatan rutin. Gitu. Oke. Sebelumnya sudah berjalan. Baik, Terima kasih. Bang Ibnu dan Bang Fauzan, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Nah, kita udah nggak kerasa, udah lama juga ya kita berbincang, berdiskusi. Oh ya teman-teman, saya mau nanti kita di akhir sesi ada foto bersama ya, mohon dinyalain on cam ya, nanti saya foto. Nah, dari berdiskusi kita ini, Bang Fauzan sendiri punya nggak nih saran buat teman-teman organisasi, buat teman-teman yang sedang menjalankan kegiatan atau aktivitas, gimana caranya biar tetap termotivasi, bersemangat walaupun di era pandemi ini masih agak sulit buat kita ketemu, buat kita melakukan kegiatan. Oke Bang, gimana nih saran dari Bang Fauzan? Tentunya ya, kita harus punya anak muda tuh harus punya pikiran out of the box, atau keluar dari kotak. Kita jangan jadi anak muda yang itu saja pemikirannya, atau seperti orang-orang tua kita. Bikinlah orang tua kita terkesan ini orang pemikirannya visioner dan out of the box, bisa nih untuk diaplikasikan. Jadilah anak muda yang seperti itu untuk menjalankan setiap roda organisasi, ide-ide yang cemerlangnya. Jadi jangan sampai kita hanya monoton melakukan itu saja atau melaksanakan program-program yang udah ada saja, tapi kita berinovasilah sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan di organisasi tersebut. Jadi saya itu aja sih. Oke, saya mau sedikit menambahkan untuk teman-teman yang lagi berorganisasi. Kayaknya nih kalau kita cari ilmu pengetahuan sudah kita dapat dari SD, mungkin dari TK ya. Namun kalau pengalaman itu agak susah kalau misalnya kita diem aja di rumah. Kayak misalnya kita kuliah cuman belajar aja, terus langsung pulang, kupu-kupu lah ya. Kalau misalnya kita ada organisasi kan kita punya pengalaman, kita punya teman baru, kita punya pengetahuan baru, walaupun tidak secara teori gitu ya teman-teman. Nah, nggak kerasa kupu-kupu malam. Aduh, siapa yang jawab kupu-kupu malam nih? Nggak kerasa ya kita udah lama nih. Jadi kita tadi berdiskusi tentang peran serta masyarakat, organisasi masyarakat yang sudah diemban amanah oleh Bang Fauzan. Diceritakan kembali di sini program-program kerja yang sudah dilaksanakan selama pandemi. Walaupun pandemi ini kita harus secara virtual kan, tapi ada kegiatan seperti turnamen badminton tadi kan yang dibilang, terus membangun pos, kayak gitu-gitu kan bermanfaat juga buat masyarakat setempat. Dan untuk penanya-penanya, tadi ada yang bertanya tentang bagaimana Bang Fauzan jika menjadi presiden gitu ya. Dan kepemimpinan, tadi juga yang ditanyakan oleh Bang Rafdi, kepemimpinan seperti apa untuk kita berorganisasi memimpin anggota-anggotanya gitu. Dan program kerja yang ditanyakan oleh Bang Ibnu untuk di era pandemi ini kan agak sulit, jadi Bang Ibnu menanyakan program kerja yang telah dilaksanakan oleh IRD sendiri gitu ya. Nah, untuk menjaga untuk menjaga kesehatan di saat pandemi kayak gini kan, seperti Bang Fauzan kan sudah positif ya atau sudah negatif Bang sekarang? Alhamdulillah masih positif. Alhamdulillah. Semoga lekas negatif ya Bang ya. Amin. Bang Fauzan ini masih isolasi mandiri. Kebetulan Bang Fauzan sudah terkena COVID reaktif. Itu sudah 2 kali kena ya Bang ya. Ya.
Bang Fauzan sudah vaksin? Tadinya sebenarnya hari Selasa kemarin itu saya jadwal vaksin ini, cuman barengan dengan saya kena COVID ya, jadi ditunda. Nah, buat teman-teman yang mau vaksin harus tahu juga nih imunnya seperti apa. Vaksin itu kayak, ini saya sekedar menginfokan, vaksin itu kalian harus negatif dulu kurang lebih 3 bulan baru boleh divaksin gitu. Jadi jangan, Bang Fauzan jangan langsung divaksin ya Bang ya. Iya, karena yang saya tahu juga antibodi orang yang terpapar COVID itu ketika sembuh akan bertahan selama 3 bulan. Nah, boleh saya sedikit nambahin ya untuk anak-anak muda nih yang takut sama vaksin atau takut kenapa habis divaksin, udah nggak usah takut, karena di angka COVID yang lagi semakin tinggi ini, hal yang paling utama kita lakukan adalah vaksinasi. Kita mau ngapain lagi selain itu? Mau berobat kemana juga apa sih disarankannya untuk vaksinasi? Karena kalau kita udah terpapar, udah sakit, kita akan sangat-sangat lemah dan tidak akan bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan dan semangat kepemudaan kita gitu. Jadi ayolah anak-anak muda, teman-teman semua sekalian, semua harus vaksin ya. Ikuti program pemerintah, mau Sinovac atau AstraZeneca sama aja. Yang penting insya Allah tujuannya, ikhtiar kita adalah memutus rantai penyebaran COVID-19. Iya, insya Allah ya. Semoga teman-teman dari adanya diskusi ini kalian bisa termotivasi tentang organisasi dan tentang penjagaan kesehatan dalam tubuh kita ya. Nah, kita udah di penghujung acara nih teman-teman. Kita boleh foto bareng nggak? Foto bareng ya teman-teman, silahkan on cam. Nanti saya foto dari sini. Untuk rekan dari kelompok KKN 26 boleh ikut serta bantu untuk screenshot ya. Sania, Salma Safana, ada Zahra Afifa, Muhammad Negar, Mukhafid Kurniawan, Agra S, M. Ahok Fadila, Desi Rahmawati, Reza Alerio, Yusril Iza Mahendra, Boldis Karina. Boleh silahkan on cam ya teman-teman buat di foto, kita foto, ada foto bersama. Ini kayaknya penontonnya mulai berkurang ya. Tadi ada 23 kalau nggak salah. Mohon maaf, tiba-tiba tidak bisa on cam. Oh ya, Kak Salma nggak apa-apa. Yang lainnya boleh kita on cam biar langsung foto, terus udah kita tutup bersama. Kasih aba-aba ya, sama Adisti, sorry. Oh iya, teman-teman, ini pada nggak bisa on cam. Oh, Ya, saya ada pertemuan dengan Dep. Wih, sibuk PR. banget itu Yusril Iza Mahendra. Baik, terima kasih ya. Saya foto dulu. 1, 2, 3. Mungkin udah di screenshot sama admin. Ya, Bang Fauzan? Udah di screenshot sama adminnya, udah belum? Oh iya, tolong di screenshot adminnya. Sudah di screenshot, Abang? Siap. Oke, terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah hadir, yang ikut serta berdiskusi dengan kelompok KKN 26. Ini merupakan salah satu program pertama dari kelompok KKN 26. Terima kasih untuk perwakilan kelompok lain yang sudah hadir atas yang sudah saya informasikan, saya diskusikan, berbagi pengalamannya. Semoga teman-teman berkenan mendapatkan motivasi dari Zoom meeting ini tentang diskusi kita. Terima kasih ya teman-teman. Kita ucapkan alhamdulillah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih.